Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sendwipur nama CMSDDB. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal simulasi TKA Kemendikdasmen, yaitu pembahasan soal simulasi TK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mata pelajaran matematika untuk SMP, MTS, sederajat. Ini adalah bagian yang kedua atau part 2. Ya. Sebelum saya masuk ke TKB, selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Sekali lagi, ini adalah bagian yang kedua. Langsung aja ke TKB. Saya bacakan. Nomor soal 4. Elemen atau materi, geometri dan pengukuran. Subelemen atau submateri, objek geometri. Kompetensi, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong suatu garis transversal, termasuk penentuan besar sudut dalam segitiga. Level kognitif, aplikasi. Bentuk soal PGK kategori. Langsung aja ke soal. Saya bacakan. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Nah ini ya, kita ambil contoh yang ini. Nah ini garis-garis ini. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Nah ini gambarnya. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Jika besar sudut A adalah 5 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah ini. Salah ya. L1 sejajar dengan L2. Yang merah ini L3 sejajar dengan L4. Ini sudut A, ini B, ini E, ini D, ini C. Saya bacakan pernyataan 1. Besar sudut D adalah 50 derajat. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Sudut B dan E sama besar, yaitu 130 derajat. Kita lihat jawabannya dari kementerian. Sudut D 50 derajat, betul. Besar sudut C salah. Sudut B dan E sama besar, yaitu 130, juga betul. Nah langsung aja ke TKB. Ya langsung ke TKB. Kita masuk langsung ke penyelesaian.
Nah ini perhatikannya tadi sudah kita bahas di sini. Sudut A 50 derajat, sudut A. Terus ini aja ya. Sudut A 50 derajat. Terus yang diminta sudut D. Sudut A sama sudut D. Kita lihat. Sudut A ini, perhatikan sudut A. Sudut A ini ya. Sudut A sama ini. Saya beri nama ini apa? ABDF ya. Sudut A sama dengan sudut F berarti 50 derajat. Kenapa kok sama? Karena sehadap apa? Berseberangan berseberangan ya sudutnya. Bisa ya? Nah, lagi kita tinjau, kita mau nyari D. Sudut D, nah ini sudut D. Nah, sudut D. Sudut D sama dengan sudut F. Itu berapa? 50 derajat. Kenapa? Karena sehadap, sama-sama itu. Maka besar sudut D adalah berapa? 50 derajat. Oh ya betul, sesuai dari kementerian. Kita centung benarnya. Saat tinjau sudut C, kita lihat sudut C. Sudut C. Nah, sudut C saya ganti dulu warnanya. Sudut C. Kok saya tarik ke sini? Nah, itu. Muncullah sudut C ditambah sudut F 180 derajat. Loh kok bisa? Karena berpelurus. Berarti sini sudut C ditambah 50 derajat 180 derajat. Sudut C 180 derajat 50 seret kanan. Jadi min 50 derajat. Sudut C 180 derajat kurang 50 130 derajat. Maka sudut C 150 derajat. Lah ini 50 harusnya 130 derajat. Betul, salah ya, kita centang-centung. Berpelurus betul, gunakannya bisa berpelurus, tapi hasilnya salah, harusnya 130. Pernyataan yang ketiga, sudut B dan E sama besar, yaitu 130. Sampai sini. Saya lanjut ya. Sudut E. Saya lihat saya pakai warna apa ini enaknya ya. Sudut B sudah ketemu belum? Sudut B, oh sudut B belum. Sudut B saya ambil warna biru. Sudut B sudah ketemu belum ini ya? Saya lihatnya dulu. BO belum. Sudut B belum ketemu, kita lihat sudut B. Sudut B, oh kita pakai sudut ini aja. B sama dengan apa yang saya lihat dulu. Oh harus B ya. Kita cari B, saya bawa ke sini. Nah, sudut B berpelurus, kita hitung sini. Sudut A ditambah sudut B 180 derajat. Berpelurus. Sudut A 50 derajat ditambah sudut B
180 derajat. Sudut B 180 derajat, 50 seret kanan, min 50. Berarti 180 kurang 50 derajat, 130 derajat. Nah, itu ya. B ketemu di sini. B sama ini. Saya beri nama sudut G. Nah, ketemu sini. Sudut B sama dengan sudut G, yaitu 130 derajat. Loh kok bisa sama? Yaitu bertolak belakang. Jelas ya? Lanjut terus kita di sini. Nah, sudut G dengan sudut E sehadap. Nah, sudut G sama dengan sudut E 130 derajat. Kok bisa? Ya karena sehadap. Maka bisa dikatakan sudut B sama dengan sudut G sama dengan sudut E 130 derajat. Jelas ya? Maka sudut B sama dengan E 130 derajat. Betul. Mantep ya penyelesaiannya. Mudah ya? Nah itu cermati gambarnya. Jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Karena beruntun terus kerjaannya. Nah itu. Saya lanjut. Soal nomor berikutnya. Nomor soal 5. Elemen atau materi, geometri dan pengukuran. Subelemen atau submateri, pengukuran. Kompetensi memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar, daerah segi banyak dan daerah lingkaran, serta daerah gabungannya. Level kognitif penalaran. Bentuk soal pilihan ganda. Saya bacakan soal. Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Lah ini. Ya, saya ganti merah dulu. Nah ini. Ini sampai sini 10, ini sampai sini 4, ini 4, ini 2, ini 10. Lanjut. Nah, Pak Doni, nah ini. Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni. Seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Merek cat, harga 1 kilo, luas untuk 1 kilo, kemasan yang tersedia. Momilek 7 meter persegi, kemasan 5 kiloan dan 10 kiloan. Josun 8 meter persegi, kemasan 2 kiloan dan 10 kiloan. Buluk 10 meter persegi dengan kemasan 2 kiloan dan 5 kiloan. Nopin 9 meter persegi, kemasan 1 kiloan dan 5 kiloan. Sebelum mengerjakan kita cermati dulu ya. Ini saya bacakan lagi. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit. Cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Ini cat ini. Sisa paling ini kuncinya di sini. Nah, paling sedikit. Jawabannya C. Buluk kita coba selesaikan.
penyelesaian ya. Nah, berarti kok di sini, kok saya potong di sini. Dah ya. Berarti ini 4, ini 2. Jelas? Ini 4, ini 2, berarti ini 6. Ini saya potong di sini. Nah, ini sampai 10, ini 6, berarti kalau ini saya tarik ke sini, ini ketemu 4. Ini sampai ini 10, ini 4, berarti ini berapa? 6. Nah, kalau saya tulis, ini luas 1, ini luas 2, segitiga ini luas 3. Maka untuk menghitung luasnya, tinggal kita jumlah. Luas seluruhnya, L1 ditambah L2 ditambah L3. L1 bentuknya persegi, ya tinggal 4 kali 2 ditambah L2. Ini tadi persegi, ini persegi, ya tinggal 6 kali 6. L2 panjangnya 6, lebarnya 6. Kalau ini tadi panjangnya 4, tingginya 2. L3 bentuk segitiga, setengah, alasnya 6, tingginya 4. Nah, seperti ini. Sama dengan 4 kali 2, 8, ditambah 6 kali 6, 36, ditambah, ini kita sikat habis, ini 3 kali 4, 12. 8 tambah 36 tambah 12, yaitu 56. Berarti luasnya 8, itu apa? 56 persegi. Lah butuh cat yang minimal sisanya. Kalau mau melek 7, nah ini kita bagi berarti mau milek gitu ya. Mau milek. Cat mau milek. Mau milek. Kita bagi 1 kilonya untuk 7 meter. Kita butuh 56, ya tinggal kita 56 dibagi 7. Berarti ketemu 8. Ya, ini kebutuhan cat. Kebutuhan cat. Berarti ini butuh 8 cat. Nah, ya 8 cat maksudnya butuh apa? Nah, butuh 8 kilo. Butuh 8 kilo. Butuh 8 kilo cat. Nah, padahal mau milek itu harus berapa ini? 5 tambah 10. Mau milek itu 5. Ya, mau milek itu apa? 5 tambah berapa mau milek tadi ini ya? 5 tambah 10. Butuhnya ini sisa cat. 5 tambah 10 dikurangi 8, sisa 7. Nah, ini sisa 7 di sini. Terus lagi kebutuhan untuk habis memilek apa ini? Josun 8 josun. Josun nomor 1 ya. Nomor 2 josun. 56 dibagi 8 ketemu 7, berarti butuh 7 kilo cat. Sisa cat, nah ini sisa cat. Kita cek sisa cat. 2 tambah 10. Ya, 2 tambah
10. Bentar ya, Pak Doni ingin membeli cat, ini yang penting ya, supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit sisanya. Josun 2 sama 10. Berarti sisa Josun 2 ditambah 10 dikurangi 7. 2 tambah 10 12 kurangi 7 5. Sisa catnya 5. Yang nomor 3. Nomor 3. Apa nomor 3 habis Josun? Buluk. Buluk. Dibagi. Buluk butuh berapa? Buluk butuh 10. 56 bagi 10. 5,6. Sisa cat Buluk beli berapa kiloan catnya Buluk? Nah ini ya, 2 sama 5. 2 sama 5. Tuh, berapa ini tadi? Kok saya tutup 8? 2 tambah 5 dikurangi 5,6. 2 tambah 5 7. 7 kurang 5,6 1,4. Buluk, habis Buluk yang terakhir Nopin 915. Nopin nomor 4. 56 dibagi 9. 56 bagi 9 5. Betul, ini berapa ya tadi? Oh ya 9. 9. Kira-kira kalau kita bagi 9 kali ini, kalau saya kalikan 5 45, oh kok 5. Kalikan 6 ya. Kalikan 6 bukan 5. 6,54 kurang 2. 6,21. 2 ya. Nah ini. Terus berapa kotakannya? 1 sama 5. 1 tambah 5 kurangi 6,22. Sisa cat 1 tambah 5 dikurangi 6,22. Iya betul. 6 kurang ini hasilnya min. Nah ini tinggal kita adu sisanya yang paling sedikit. Sisanya ada seret. Ini sisa berapa? Saya tulis dulu di jawabannya. 0,2214. Sisa 5, sisa 7.
Ini sisa 7, sisa 5, 1,4 min 0,22. Kalau ini bukan sisa ya, kurang catnya. Nah, berarti sudah jelas salah ini. Lah yang paling dikit mana sisa catnya? Yang buluk, centung, kita centung buluknya. Kita lihat benar enggak jawabannya buluk. Jawabannya buluk. Optionnya lah ya betul C ini ya. Mantap sekali ya. Nah seperti itu. Memang saya urai ya, tidak saya potong-potong supaya kalian bisa untuk pelajari itu ya. Ini langkahnya saya ulang lagi. Dihitung dulu luasnya, berarti ada luas 1, luas 2, luas 3 seperti ini. Ngitungnya, lah ini. Terus kebutuhan cat, mau melek, berarti tinggal dibagi. Ya, dibagi dengan data yang di sini, ini, terus sisanya di sini. Bagi 7. Nah ini. Lah ini. Ya, bagi 7 ini sisanya ini mau melek jusun, bagi 8 7 sisanya ini. Buluk ini sisanya ini, dan terakhir nopin. Nopin sebenarnya enggak sisa, tambah tekor, catnya kurang. Ya, jelas ya. Pelajari lagi, jangan skip ya. Saya lanjut soal nomor berikutnya. Nomor soal 6. Elemen atau materi, data, dan peluang. Subelemen atau submateri, data. Kompetensi, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait penentuan dan penaksiran rata, min, median, modus, jangkauan ring dari data. Level kognitif, aplikasi. Bentuk soal, pilihan ganda. Soal saya bacakan. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat ya suatu butir telur kecil 45 gram. Satu telur sedang 55 gram dan satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan, ya saya ulang, seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah terisi satu telur besar, 5 telur sedang, 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah jawabannya yang D. D jawabannya ya, nanti kita buktikan D. Yaitu 1 telur besar dan 1 telur sedang. Penyelesaian berarti ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan rata-rata. Rata-rata rumusnya ya sigma ya nilai saya beri nama frekuensi dikali dengan nilai dibagi sigma frekuensi. Jelas ya? Nah sini kan dia minta apa? Diminta rata-ratanya berapa? 5 berarti diminta rata-ratanya 5 ya. Data pertama sudah ada A itu frekuensi nilainya, B frekuensi 2 nilainya, C frekuensi 3 nilainya. Berarti kalau saya bilang ini XA
XB, XC. Sudah ya? Kita cek di sini. Ini sudah ada satu telur besar. 1, 5, 2. Telur tambahan 1, 5, 2. Ini 1, ini 5, ini 2. Ini yang ketiga. Ini sedang. Kecil apa sedang ya? Saya lihat dulu. Berarti A itu kecil, B ini sedang, C itu besar, D yang kita cari. Benar ya? Saya ingatkan, rumus rata-rata yaitu jumlah frekuensi dikali nilai dibagi jumlah frekuensi. Ini berarti yang dia mau, nah ini besar, sedang, kecil. Besarnya 1, besar berapa ini yang besar? Besar 65, satu telur besar. 65. Terus yang 5 sedang. Sedang itu 55 sama 45. 55 kecil ini 45. Sudah? 1 tambah 5. Betul ya? 1, 5, 2. Betul. Ini frekuensinya kita cari ini. Nah, seperti itu. Berarti kita hitung rata-rata sama dengan 5. Rumusnya lah itu F1 kali A, F2 kali B. F1 kali XA, F2 kali XB. Waduh, kok enggak pas ya, bentar saya hapus dulu. Kemepetan ini. Di perbatasan. Nih ya, kakak sini. F1 kali XA, F2 kali XB, F3 kali XC, F4 kali XD. Dibagi F1, F2, F3, F4. Hasilnya 5. Daya berarti 1 kali 65. Ikuti aja. 1 kali 65 ditambah 5 kali 55 ditambah 2 kali 45 ditambah 2 kali XD dibagi 1 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Kita cek lagi sih. Yang 55 yang sedang berapa? Oh, yang sedang iya 55. Betul ya? Tinggal kita eksekusi aja ini. 65 satu kayak ini. Kali ini 275. Ini 90 ditambah 2 XD dibagi 10 sama dengan 5.
Jelas ya? Kita kalikan silang. Kita kalikan silang. 65 ya ditambah 275 ditambah 90 ketemu 430 ditambah XD. Kalikan silang 550. 2XD 550 dikurangi 430. 430 syarat kanan jadi min. 2XD 100 berapa? 20. XD lah ini. Kita cek, kita nggak bisa nyari XD-nya. Itu jumlahnya yang ada. Nah, berarti data XD ini berapa ini? Belum saya hapus ini ya. 120. Berarti kalian cari ya yang jumlah telurnya ada 2 telur itu 120. Itu ya. 55 iya 65 iya 2 kali 4 5. 65 kali itu. Terus kita cek di sini yang kita cek. Yang jumlahnya 120. 55. Oh iya ini. Yang jumlahnya ini yaitu jumlah ini berapa? Yaitu yang 55 ditambah 65. Jumlahnya ini berapa ini? 120. Berarti ini apa? Yang sedang sama yang besar. Kalian diminta jumlahnya harus 120. Berarti sedang ditambah besar. Berarti sedang tambah besar. Kita cek di sini. Oh ya betul yang D ya. Yaitu ini besar 65 ditambah 55. Jumlahnya 120. Nah, kekurangan berat telurnya. Ya, jelas ya? Saya ulang sedikit di sini karena cukup panjang juga ya. Ya, kita datanya ini kita urai satu-satu karena saya nggak buru-buru ya. Ini kita urai, kita sebut gini. Nilai gabungan rata-rata ini 1 kali ini ya. Terus 65 tambah 275 tambah 90 tambah ini kalikan silang ketemu jumlah ini. Ini jumlah telur. Nah ini diingat-ingat ini jumlah telur. Kekurang jumlah telur. Nah, jumlahnya harus berapa? Harus 120. Maka kita coba-coba. 55 tambah 65 sedang tambah besar pas 120. Maka kekurangannya 1 sedang 1 besar. Jawabannya D. Betul ya dari Kemendikdasmen. Sampai di sini ya, sampai di sini pembahasan soal simulasi TKA Kemendikdasmen Matematika untuk SMP ya, MTS sederajat. Selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip karena nanti bisa gagal paham. Bentuk soal TKA itu penalaran sama aplikasi, nggak bisa untuk A
hafalan. Ya. Nanti pada deskripsi akan saya tulis link-link TKA SMP supaya kalian bisa ngikuti. Nah, supaya tidak ketinggalan ya, selalu like, subscribe, komen, share ya pada channel Matematika Sen Dwipur nama CMSD DP agar kalian tidak ketinggalan channel dan selalu terupdate. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.